Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kajian kitab kuning ini kita melanjutkan bahkan masuk pembahasan yang pertama, bahwa sistematis kitab ini menggunakan pembahasan dengan istilah itu 22, 33, 44 dan seterusnya. Maksudnya ketika 22 maka hadis disampaikan itu selalu semua dua hal. Ketika 33 sulasi maka yang dibahas adalah masalah itu 3. Nah, ini masuk pada babus sunai, pembahasan hadis yang berisi tentang hal 22. Gitu. Wa fihi salasuna mau'idatan arba'atun ahbar wal baqi athar. Nah, di dalam bab sunai ini, bab 22 ini ada 30 mau'idhah, 30 pesan, 30 tausiah. 4 berupa hadis akhbar, sedang selainnya sisanya itu berupa asar. Berarti 30 kalau kita ambil 4, yang 26 itu adalah asar. Lalu bagaimana pengertian atau apa pengertian asar dan akhbar itu? Wa na'ni al-akhbar aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil asar aqwalus sahabah wa tabi'in. Jadi kalau akhbar itu dawuh nabi atau hadis, ya. Ada kata akhbar, khobar, itu maksudnya adalah hadis nabi, dawuh nabi, perbuatan nabi, ketetapan nabi. Kalau asar itu berarti dawuhnya para sahabat, para tabi'in. Tapi itu kurun di bawah sahabat. Nanti ada tabi'in, tabi'at dan seterusnya itu. Jadi ini pengertian akhbar dengan asar. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihati
as-sunaiyah. Yang pertama ini akan kami tampilkan peringatan-peringatan, pesan-pesan yang berisi dua-dua, sepasang-sepasang. Maruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala khoslatani la syai'a afdal minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua hal yang lebih utama dari segalanya, yaitu satu al-imanu billah, yang kedua wan naf'u lil muslimin. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, di sisi lain kita harus berbuat sesuatu untuk masyarakat. Jadi ada dua arah ini. Kalau kita bisa menggunakan istilah lain, hablum minallah wa hablum minannas. Secara vertikal maupun horizontal. Jadi kita hidup ini tidak bisa vertikal saja. Ibadah atau tidak bisa. Ngurusi lingkungan atau tidak bisa. Harus dua-duanya. Perintahnya begitu. Secara vertikal kita beriman. Kalau sudah beriman, ya segala-galanya. Artinya kata iman pada Allah itu melingkupi iman segala kali, pada iman pada malaikat, pada rasul. Sesungguhnya kalau kita satu saja iman pada Allah sudah selesai itu. Tapi kita kan sulit ya. Misalnya kita yakini bahwa itu melihat, kita diawasi, tapi kita kan sering berbuat menyimpang. Berarti kita kan belum konsisten betul itu. Sudah mengatakan Allah itu ada dan melihat aku, tapi kenapa aku berbuat maksiat? Kenapa aku tidak melakukan perintahnya? Ini saja udah. Ya kan? Jadi kalau iman betul-betul selesai sudah. Selesai. Yang selama ini kita kan masih terus berusaha. Allah itu mendengar, samiun, mendengar. Suara yang sekecil apapun, selirik apapun itu mendengar. Tapi kita masih menggunjing, ya kan? Masih ngomong orang, bahkan mengatakan, orang ngomong, nggak begitu. Padahal kalau ada orang dua, ya Allah yang ketiga. Tiga orang yang keempat itu ada. Kalau yakin Allah itu mendengar, kita tidak berani ngomong jerok kan. Allah tahu kok. Sampai kumretnya hati itu kan Allah tahu. Alimun tahu itu. Nah, inilah perlu kita renungkan. Apa kita sudah benar-benar beriman atau masih menghafal rukun iman itu loh ya. Kita kadang sudah yakin Allah itu memberikan rezeki, kita kadang masih mamang ya kan. Pasrahkan kepada Allah total itu. Tentu harus berusaha. Tapi tidak ada kebimbangan. Allah itu sugih, ghaniyun anil alamin. Kita masih ragu aja. Nah ini bagaimana kita sekarang tajdidkan iman kita itu kepada Allah. Terus bertahap. Ya, kalau kita dulu di madrasah diulang sifat ya aqaid 50 ya sifat 20 wajibnya Allah itu kita renungkan betul itu. Ya kan? Allah itu awal tidak ada yang mengawali, akhir tidak ada yang mengakhiri. Nah, jadi dua hal. Iman kepada Allah. Yang kedua, bermanfaat kepada masyarakat. Lalu seperti apa implementasinya? Seperti apa aktualisasinya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, hubungan kita pada Allah ya kita ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami jadikan kata Allah. Kami tidak menjadikan manusia dan jin melainkan supaya mereka itu beribadah. Di tugas kita itu hidup ini ibadah kepada Allah. Ibadah itu luas. Tidak terpaku pada sholat, zakat, haji, puasa saja. Semua yang positif itu ibadah. Kita sarapan, kita niati supaya badannya punya tenaga bisa sholat, itu sudah ibadah kok. Ya. Nah ini kita berusaha
Kemudian bagaimana termasuk tadi kita peduli pada masyarakat, pada lingkungan itu juga ibadah. Kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Disebutkan di sini wa'an wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi orang muslim. Bil maqal, ucapannya harus manfaati masyarakat, jangan menyakiti masyarakat. Ucap seenaknya sendiri. Ini sekarang kan banyak orang ngomong itu tidak memikirkan. Kalau kita lihat di medsos ya, orang ngomong itu tidak memikirkan bahwa yang diomongin sakit hati. Terutama dalam perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan aspirasi. Indonesia ini luar biasa, negara yang kompleks luar biasa. Banyak suku, banyak bahasa, banyak ras, banyak budaya, ya, banyak etnis, agamanya tidak hanya satu, tidak hanya 6, bahkan ratusan yang agama-agama lokal itu. Ya kalau kita bisa ngomong bicara agama, ya kepercayaan maksudnya ya. Gitu. Ini kita ngomong hati-hati, bil maqal, jangan sampai ngomong itu kemudian menyakiti orang lain. Kita melihat sekarang banyak orang beda pendapat terus ngomong seenaknya sampai mengkafirkan misalnya, menganggap orang lain itu salah, yang benar itu dia sendiri. Wah, ini kan sudah keterlaluan ya. Tidak ada orang yang benar. Kebenaran absolut Allah. Ya kan? Kita ini beragama Islam ini kan melakukan semua penafsiran. Saya ingat Quraisy Shihab, seorang mufasir Indonesia yang terkemuka dengan kitabnya Al-Misbah itu. Dia mengibaratkan orang beragama itu seperti memegang orang buta, memegang gajah, ngemek gajah. Orang buta yang kemudian kepas itu megang gajah itu di belalainya, dia mengatakan, oh gajah itu seperti ini gitu. Nah, orang buta yang memegang paha gajah, dia berkata, oh seperti ini termasuk, ini gajah ya. Yang megang buntutnya berbeda lagi. Jadi macam-macam penafsiran. Sama halnya sekarang kita itu kan ya. Kita sampai bermadhab-madhab, berkelompok-kelompok. Ada orang yang juga bermadhab tapi tidak mau dikatakan bermadhab. Padahal dia hidup bukan zaman Rasulullah. Zaman sekarang. Zaman no. Tapi dia mengatakan saya bukan bermadhab. Kamu bisa sembahyang ikut siapa? Ya kan udah menang Nabi Muhammad ya kan. Ya paling kan dari gurunya, dari kiainya, tidak mungkin tidak. Apa jebrol begitu langsung bisa baca kitab, baca literatur buku, tidak bisa itu. Nah, di sini kemudian berbeda-beda. Justru perbedaan pendapat ini sebetulnya harus membawa rahmat. Ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Bukan kemudian perbedaan pendapat para pemimpin, para ulama menjadikan musibah bagi umat, ini yang fatal. Jadi kalau beda pendapat ya oke-oke lah, monggo. Kamu berpendapat demikian silakan. Tapi kamu jangan menyalahkan saya. Lah ini yang terjadi sekarang tidak begitu. Kalau tidak sama dengan pendapatnya dianggap salah. Itu namanya tidak moderat. Padahal Islam mengatakan kita berpikir moderat. Ya, ini. Kemudian aubiljah. Kita juga harus memberi manfaat dengan jabatan kita. Pada masyarakat, kalau ngurus apa-apa jangan tinggal-ngel. Ya, kita harus memberikan manfaat pada umat. Kalau ngurus izin itu bisa cepat, mengapa dipersulit? Mengapa diperlambat? Mengapa diperlama? Diperlama gitu ya. Jadi kita harus punya prinsip melayani umat, bukan dilayani. Nah sekarang ini sudah ada upaya-upaya sana. Supaya jangan lama-lama ya. Itu lama-lama kadang-kadang kita mengurusi administrasi pemerintahan kadang-kadang lama ya. Ya ini jangan seperti itu, punya jabatan ya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya. Au bilmal. Kita memberi manfaat juga dengan harta kita. Kita punya kelebihan yang kita bantu. Oh, itu tentang kita miskin,
kok belum makan, kita beri makan, kita beri beras. Ini ada manfaati, tidak hanya ngomong saja bagaimana, dan tentu ini juga dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat ya. Misalnya ada banjir, kan pemerintah akan membantu. Ini ada orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan, kan dibantu. Nah, jadi kita harus bantu. Hidup ini tidak boleh mikirkan awake dhewe, tidak boleh. Kita harus melihat lingkungan. Ya. Ini namanya bilmal, bil badan. Ya kita juga bisa juga beri manfaat dengan badan kita, ikut membantu, ikut kerigan. Ya, ada orang butuh tenaga, ya kita beri bantuan tenaga. Misalnya di kampung kita ada membangun musola, masjid, madrasah, kita ikut ya. Woi, ini mau ngecor ya. Kita tandang gitu. Ini artinya apa? Kemudian bisa manfaati masyarakat. Jadi kalau kita pikir ya, Islam luar biasa. Hidup ini tidak memikirkan awake dhewe. Tapi bagaimana kontribusi kita pada orang lain, pada mukmin lain, pada muslim lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha layan widdulma al-atin ghufirallahu majana. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Nah, ini kemudian bagaimana kita bisa manfaati masyarakat, ada penekanan, ditekankan, lebih diurai, lebih dilentrehkan bagaimana peran kita peduli sosial. Bagaimana peran kita untuk memberikan manfaat pada masyarakat. Kanjeng Nabi ini bersabda begini, siapapun orangnya yang tidak berniat apa? Jangan kemana-mana pemirsa yang telah berikut ini. Pemirsa berbahagia, jadi kemudian sejauh mana kita itu manfaati bagi masyarakat. Di sini diuraikan, dijelentrehkan lebih jelas lagi. Rasulullah bersabda, siapapun orangnya tidak niat menzalimi orang lain. Jadi sejak dia bangun tidur ya, sejak pagi itu sudah tidak punya niat akan menyakiti orang lain. Tidak akan menyakiti. Kan kadang kita perentul punya pikiran yang tidak baik ya. Wah, ya aku jengkel karo tangga aku iki. Ini enggak. Begitu bangun tidur tidak ada niat untuk menyakiti. Orang yang seperti ini ya, ghufirallahu majana, diampuni dosanya. Masih niat itu langsung diampuni dosanya. Ini berarti betapa utamanya, betapa pentingnya relasi sosial, hubungan horizontal atau hablum minan nas, sampai kita tidak boleh memusuhi, tidak boleh punya rencana yang tidak baik. Kemudian siapa orangnya yang sudah berniat akan membantu orang yang terdolimi, termarginalkan, orang yang hidupnya terpinggirkan, aku pak niat pak bantu, punya niat ingin membantu orang yang bagian marginal ini, dan dia pingin memenuhi kebutuhan mereka, maka orang yang seperti ini itu mendapat pahala seperti kahajatin, seperti haji mabruratin yang mabrur. Coba ini ya, kita itu nata niat yang baik. Sejak pagi sudah berniat saya akan bantu orang yang terpojokkan, orang yang terpinggirkan ya. Saya insya Allah akan
memberikan sebagian lah, semampu saya, hajat dia, kebutuhan dia. Ini baru niat ini loh. Ini sudah mendapat pahala. Karena apa? Niatul mu'min khairun min amali. Itu banyak ya dalam kitab apa itu? Usfuriyah, banyak itu kisah-kisah yang menyatakan bahwa orang baru berniat saja itu sudah mendapatkan pahala luar biasa. Oleh karena itu, setiap kita bangun dari tidur, ya kita harus menoto hati untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ini. Ya. Kemudian, waqala sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi dawuh lagi, ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas wa afdhalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Manusia, hamba yang dicintai Allah adalah hamba manusia yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Hamba manusia yang dicintai Allah itu manusia yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan amal yang utama, amal yang baik, idkhalus surur, memberikan kebungahan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain pada hatinya mukmin. Coba, jadi kita gawe seneng pada orang lain itu suatu amal yang paling utama. Kadang-kadang dipahami sempit. Katanya orang yang nyenengke hati ki ngelawak, ya misalnya ya. Wah, saya kan tugas saya itu melawak itu nyenengke orang lain. Ya, tidak hanya itu, bahkan kalau kita melawak itu berlebih-lebih dilarang ya. Ngakak-ngakak itu tidak dilarang juga, untuk itu tidak semudah itu. Kemudian dikatakan ini menyenangkan orang lain ya. Nah, seperti apa menyenangkan itu? Idkhalus surur ala qalbil mukmin, nyenengke hatinya orang mukmin itu harus bagaimana? Yatrudu anhu ju'an. Yang pertama, kalau orang lain itu lapar, kita harus berusaha bagaimana dia tidak lapar. Kita bantu. Maka sekarang ada ya bagus ya. Misalnya ada warung gratis untuk orang-orang miskin, itu bagus itu. Ini upaya untuk merealisasikan bahwa dia itu membuat bahagia pada orang yang miskin, yang termarginalkan. Sudah banyak, apalagi puasa ya, ada untuk berbuka puasa itu takjil itu semua gratis. Ini upaya untuk merealisasikan bahwa dia itu sungguh idkhalus surur ala qalbil mukmin. Ini tentu harus kita pilah-pilah. Ini masih kadang-kadang pas kita berbuka wong ora poso. Ya mestinya wong ora poso jangan minta begitu, jangan minta takjilan, ora poso minta takjilan. Itu namanya kan memasuki area yang keliru ya. Nah, ini luar biasa. Selain itu adalah au yakshifu anhu kurban, yaitu meringankan beban. Ya dapat, ini bisa berbentuk bantuan material maupun urun rembuk, urun pikiran. Misalnya saya sebagai seorang pengacara ya. Bagaimana ini yang mau diadili orangnya miskin, ya kita sumbangkan itu. Ya, jangan melulu kalau jadi pengacara terus harus pakai duit. Walaupun ya kita maklumi pengacara itu dia kaya karena dia jadi pengacara dapat bagian sekian persen ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dibantu tanpa biaya. Nah, kemudian au yakdi lahu dainan. Nah ini yang sulit ya. Kalau orang itu punya utang, disauri. Itu jarang ya, jarang. Karena utang itu sebenarnya utang piutang itu mulia dalam Islam, boleh, tidak dilarang. Tapi kadang-kadang ketepatan janji itu yang dilanggar. Kita kan diperintahkan tadi di sini,
Kalau ada orang butuh ya diutangi, dipinjami lah. Lah orang yang pinjam tidak boleh seenaknya sendiri. Kenyataannya sekarang misalnya ada orang pinjam di koperasi atau di lembaga-lembaga keuangan. Udah pinjam, udah akad ini sudah janji saya akan nyaur ini macam-macam gitu. Tapi nyatanya kemudian dia tidak tepat janji. Pada saat dia harus store, dia tidak menyetorkan. Lalu bagaimana begini? Bagaimana akhirnya itu? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali soal utang itu. Sebetulnya utang piutang dalam Islam diperbolehkan. Tapi ini sering terjadi, utang piutang yang tadinya itu berawal dengan suasana yang menyenangkan, ya kan? Karena mau terima duit, tapi kadang berakhir dengan persoalan, ada yang sampai ke pengadilan. Hanya gara-gara utang itu. Kita boleh utang tapi harus tepat janji. Jangan kemudian kita seenaknya. Sekarang contoh yang paling sederhana, kadang-kadang di kampung-kampung ada ibu-ibu utang belanja ya, utang belanja. Itu utangnya itu tumpuk itu. Ya. Kadang-kadang sampai setahun, 2 tahun belum nyaur. Ketika utang gula itu masih sekilo sekian rupiah. Sudah 3 tahun sudah naik harga itu. Tapi ketika nyaur kan tidak kemudian dihitung kelonannya ya. Hitungnya utangnya itu berapa rupiah. Itu pun tidak disauri. Tumbuk-tumbuk itu. Kalau kemudian ditagih, dia malah belanja ke orang lain. Ya kan? Lah fatalnya begini. Kita belanja kepada sesama muslim itu utang terus, numpuk-numpuk utang. Tapi kalau belanja pada orang Tionghoa tidak berani utang, ya kan? Apalagi belanja di mar itu kan ya, Sulayan, dari utang, tidak ada yang utang kan? Kok kita mau ya? Tapi mengapa ketika utang kita belanja di kampung-kampung yang modalnya itu berapa kita utang? Coba melas itu, bakal entek itu melas. Modalnya itu tidak banyak, ini sudah kulaan, dirubung, semua minta ditulis semua. Dicatat semuanya, ngutang semua, ambil daging, ambil pindah, ambil macam-macam, utang ya. Ya itu kalau kemudian minggu depan nyaur atau besok nyaur, kadang bertahun-tahun itu tidak nyaur-nyaur. Loh ini, nah utang ini tidak selesai, tidak diremehkan karena akan ditagih sampai kapan berutang itu disauri. Mati syahid saja, syuhada saja. Itu utangnya tetap diminta. Kalau panjang utang tidak nyaur itu amal panjenengan diambil untuk nyauri itu. Makanya saya sering mengatakan biasanya ini di kampung-kampung kalau ada orang meninggal kemudian diumumkan. Bagi bapak-bapak sekiranya jenazah ini punya utang ya, mohon kalau utangnya sedikit, mohon dilunaskan. Kalau utangnya banyak, mulai saat ini panjenengan harus menghubungi ahli warisnya, si A, si B-nya, untuk merampungkan utangnya. Sehingga mayit ini sebelum kita gotong, kita bawa ke makam itu sudah tidak punya utang. Sudah bersih. Karena dulu ada riwayat ya, ketika Nabi diminta nyolatin jenazah, ternyata dia punya utang, Nabi tidak berkenan itu. Kemudian baru diangkat, disolati. Nah ini sebetulnya harus berimbang. Yang ditujukan tidak hanya mayitnya saja, tapi juga diberitahu. Bapak-bapak, sederek sami yang punya utang kepada mayit, nanti bisa nyaur kepada ahli warisnya gitu.
Jadi yang masih hidup itu harus nyaur juga, jangan kemudian alhamdulillah kayak matinya orang Pak nyaur ya, ditagih oleh saudaranya mengatakan lah nyora tanggar kowe. Lah ini kan ngawur juga. Kadang-kadang ditagih malah jengkel. Ini kenyataan fakta yang ada di masyarakat seperti itu. Jangan bergembira alhamdulillah nih orang yang utagi saya meninggal dunia, saya tidak mau nyaur. Salah itu. Tetap kewajiban, nanti kan juga ada warisnya. Jadi yang dituntut tidak hanya mayatnya saja, tapi orang yang masih hidup pun kalau punya utang dengan mayat disauri, itu fair namanya. Jangan kemudian ngumpetan orang iso dipiro utang orang genah. Hati-hati ya, hati-hati itu. Sehingga kita itu hidup ini jangan sembarangan. Kalau punya utang diketahui kerabatnya, ditulis saya utang sana, utang sana, sehingga dia meninggal itu mudah nyauri. Kalau enggak, malas jadi beban. Ini masalah utang piutang ini jadi persoalan yang rumit. Ya. Kadang-kadang kita kemudian tidak melihat itu. Misalnya ini ada terjadi seorang suami utang, duitnya dipakai bersama istrinya, baru seminggu meninggal dunia itu. Nah, tentu ini yang nyauri ya waris-warisnya. Jangan kemudian dia mengelak, kasihan mayatnya itu. Ya, ini cara berpikir, cara pandang, ya, mindset yang sebenarnya harus diubah. Harus diubah. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau mengumumkan tidak hanya orang matinya saja yang kaitannya utang, tapi orang yang hidup yang punya utang pada mayit harus nyaur juga. Jangan dibiarkan. Dan juga jangan marah ketika ditagih, jangan, karena punya utang. Ya tidak akan selesai itu ya. Dan satu hal tadi, ya, jadi jangan mudah utang. Kita kadang-kadang pendapatan kerja kita tidak sesuai, gedimpiak timbang cagak kan istilahnya itu ya, pasang apa? Artinya itu antara pendapatan dengan pengeluaran tidak imbang. Ya kalau kita pendapatnya segitu ya tidak usah macam-macam. Kita pendapat sedikit makanya enak-enak utang semua. Ya belanja utang bertahun-tahun, mestinya nyaurnya itu ya jangan harga dulu, utangnya dulu apa, gula sekilo lah, dulu sekilo berapa, sekarang berapa, ya sekarang itu harga sekarang. Nah, duitnya kan bisa dibentar saja itu kasihan ya. Nah disinilah kemudian ini kelemahan umat Islam di bidang ekonomi seperti itu. Ya, kelemahan kita belanja pada orang Islam itu utang-utang begitu, belanja pada orang lain kita tidak berani ngutang, ya. Cash, bahkan kadang-kadang sudah punya uang kita simpen, tinggal suruh gesek saja ke ATM kan begitu sekarang ya, luar biasa itu. Nah di sini kembali kita harus betul-betul hidup ini tidak hanya ibadah pada Allah, tapi juga memperhatikan lingkungan. Wa khoslatani la syai'a ahbasu au anjas min huma asyirku billah wadzurru bil muslimin. Ini kontradiksi dengan tadi. Kalau tadi kita itu hidup supaya beriman pada Allah, ya. Ini kebalikannya dua hal yang jangan dikerjakan, untuk syirik pada Allah dan membuat kesengsaraan masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa menjalin komunikasi hablum minallah dan hablum minannas, vertikal, horizontal dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi orang mukmin yang kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wasaadah wasyahadah wasa'ah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa imanan khalisan wa amalan zakiyan wa yakinan shadiqan wa qalban khasian
wa lisanan dzakiron wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan inal maut wa mufrabatal maut wal afwa inrisa wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.